Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kita karena sampai saat ini, pada kesempatan ini, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Bahkan dalam situasi yang begitu tidak baik, tapi saya percaya bahwa kasih Kristus menyertai kita semua. Pada kesempatan ini saya mau berbagi dari firman Tuhan yang akan kita lihat di dalam Alkitab, di mana berbicara tentang janji Tuhan kepada Abraham. Saya ambil ayat firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20-an. Ya, sampai ayat yang ke-21. Tetapi kita tidak akan membaca kebenaran firman Tuhan menyeluruh. Saya akan baca sampai ayat yang ke-8 saja. Firman Tuhan di sini menjelaskan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi berkata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dia yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nantinya keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotongnya 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotongnya potong kedua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepadanya, "Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaannya mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Jadi di sini di dalam kebenaran firman Tuhan ini bercerita tentang perjanjian Tuhan kepada Abraham. Dan di pasal-pasal sebelumnya, setelah Abram berperang melawan raja-raja timur, di sini ada suatu perjanjian yang dilakukan Allah terhadap Abram mengenai keturunan. Pada waktu itu Abram jelas belum mempunyai keturunan, dan dia dalam keadaan bimbang, bingung ketika Tuhan berfirman kepadanya. Dan dia berkata, "Apakah aku ini akan diberkati Tuhan? Apakah aku ini akan mewarisi? Siapa yang mewarisi itu? Hambaku," kata Abram kepada Tuhan. Dia tidak tahu suatu rencana Tuhan yang besar. Jadi ketika Tuhan membuat suatu perjanjian atau covenant kepada Abram, di mana Allah mengikat dirinya kepada perjanjian itu. Dan kita ketahui lanjut ceritanya,
Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Ketika itu dia memotong-motong hewan yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, dia memotong-motong dan ia membuat persembahan untuk Tuhan, dan Tuhan di sana meliputi, mendatangi persembahan itu. Kalau di zaman dulu, perjanjian yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua itu, kalau ada sebuah janji mereka memotong hewan dibagi dua, jadi kedua belah pihak harus saling melewati korban yang dipotong itu, hewan yang dipotong itu mereka harus melewati. Yang artinya apa? Ketika ada di antara kedua belah pihak ini mengingkari perjanjian itu, maka ia akan mati seperti hewan yang dipotong dua itu. Itu kalau zaman dulu, perjanjian yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua. Secara manusia itu dilakukan pada zaman dulu ketika ada suatu perjanjian. Tetapi Tuhan kita yang membuat janji kepada Abraham, ia mengikat dirinya kepada janji itu. Karena apa? Tuhan ingin memberikan keturunan kepada Abraham. Tuhan memberikan tanah kepada Abraham, dan persembahan yang dilakukan oleh Abraham sebagai bukti, bukti bahwasannya ini berbicara tentang hal yang serius, hal yang serius. Ketika Abraham disuruh, Abraham langsung melakukannya. Dan ketika jelas firman Tuhan mengatakan, ketika Abraham percaya, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Tetapi perlu kita garis bawahi, saudara-saudaraku, teman-temanku semua yang menyaksikan video ini, bahwasannya di hadapan Tuhan, tindakan lahiriah bukan membuat kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Tindakan-tindakan kita secara lahiriah itu bukan itu yang membuat kita menjadi orang yang benar. Bukan itu membuat kita dikatakan menjadi orang yang beriman. Tetapi Tuhan sendirilah yang membuat, yang menaruh bahkan apa yang kita lakukan itu. Yang kita lakukan itu ketika didasarkan kepada suatu kebenaran dan perintah daripada Tuhan. Itulah yang dikatakan orang mengikuti perintah Tuhan. Sama halnya seperti apa yang dilakukan Abraham. Ia mengikuti sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ketika ia telah melakukan itu, Tuhan mengikat dirinya, membuat suatu janji. Bahkan Tuhan mengatakan, ini suatu nubuatan pada saat itu, Tuhan sudah mengatakan suatu bangsa yang besar akan diperbudak selama 400 tahun ini, menyatakan bahwa kedua belas suku Israel setelah perjanjian ini dibuat, ketika bangsa itu menjadi besar, keturunan daripada Abraham menjadi besar, benar, umat Israel itu diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Jadi ini janji Tuhan yang begitu melekat pada diri Abraham. Apa yang perlu kita lihat dari pembelajaran firman Tuhan ini? Yang artinya apa? Ketika Tuhan telah mengikat dirinya kepada umatnya, kepada setiap pribadi, ini hal yang sangat serius. Mungkin secara manusia kita lebih gampang berjanji, lebih mudah untuk mengatakan kata-kata janji. Kadang kita tidak menepati. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ia setia dalam kasih-Nya, dan ia adil dalam keadilannya. Ketika ia setia dalam kasih-Nya, ia juga adil dalam keadilannya. Yang artinya apa? Ia tetap setia walaupun kita tidak setia. Tetapi ketika kita tidak setia, ada konsekuensi yang kita terima dari Tuhan. Dia mengatakan bahwasannya ia adil dalam keadilannya. Maka dengan itu, saudaraku yang terkasih yang telah menyaksikan acara ini, perlu kita lihat bahwasannya Tuhan melakukan ini sendiri, bahwa setiap janji yang diucapkan melalui firman Tuhan, ya dan amin. Setiap janji yang Tuhan katakan di dalam kebenaran firman Tuhan,
ketika kita menghidupi firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, janjinya ya dan amin. Dan mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, mungkin di dalam perjalanan iman kita mengatakan kita mungkin sudah setia di hadapan Tuhan bertahun-tahun, tapi belum ada janji yang kita lihat. Seolah-olah janji itu belum tergenapi. Percayalah, sama halnya seperti Abraham. Ketika Tuhan mengucapkan itu kepadanya, ia mengikuti. Ia belum melihat pada saat itu, dia belum melihat, tetapi ia tetap setia. Ketika ia juga sampai berumur 100 tahun, dia belum mendapat keturunan. Sampai Sarah menertawakan ketika ia dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Dia mengatakan, tidak mungkin, siapa lagi? Aku ini udah tua. Yang artinya apa? Secara manusiawi itu tidak terjadi. Tetapi ketika Tuhan mengatakan iya, maka itu akan terjadi. Di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan teman-teman semua, saudara-saudaraku, ketika Tuhan menyatakan suatu janji kepadamu melalui kebenaran firman Tuhan, maka janji itu ya dan amin. Jangan engkau pernah meninggalkan Tuhan karena sesuatu hal yang mungkin menghambat pribadimu di tengah-tengah kehidupan ini. Mungkin karena ekonomimu di tengah-tengah kehidupan ini. Mungkin karena keluargamu di tengah-tengah kehidupan ini. Mungkin karena pengaruh dari siapa saja. Jangan engkau meninggalkan Tuhan. Katakan ya dan amin terhadap firman Tuhan setiap saat, bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Maka dengan itu, saudaraku yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang begitu singkat yang saya bagikan, yang terpenting dari kebenaran firman Tuhan ini perlu diingat bahwasanya tetaplah setia di hadapan Tuhan. Imanilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan yang berikutnya, jangan kita terlalu mudah untuk berjanji tetapi kita mengingkarinya. Ini berbicara tentang covenant, mengikat janji, suatu perjanjian. Ini bersifat kudus. Ketika Tuhan juga telah memberkati saudara, memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa saudara-saudaraku, percayalah kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan Dia, karena Ia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tuhan katakan demikian, yang artinya apa? Apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang kita terima saat ini, terimalah itu sebagai suatu maksud yang besar, karena Tuhan sedang mengerjakan rencana yang besar melalui kehidupan saya dan saudara. Mungkin kebenaran firman Tuhan ini singkat. Mungkin kebenaran firman Tuhan ini cukup singkat buat kita, tapi saya percaya firman Tuhan akan selalu menghidupi hati kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman atas janji-janji Tuhan untuk setiap kehidupan kita, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Kami mau taat ya Tuhan, kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau belajar dari hamba-Mu, Bapak Abraham, yang mengajari kami tetap setia di hadapan Tuhan. Mungkin kami saat ini belum melihat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami percaya setiap keturunan orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Surgawi, saat ini biarlah Tuhan yang memberkati acara ini, memberkati saudara-saudaraku di luar sana yang menyaksikan video ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, hidup mereka diubahkan, bahkan mereka senantiasa ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom saudaraku, tetap dukung pelayanan ini biarlah melalui renungan-renungan singkat yang kita saksikan setiap harinya bisa memberkati saudara.